Permisi, Pak. Bolehkah saya bertanya? Oh ya, silakan. Siapa orang yang paling miskin di daerah ini, Pak? Itu orang yang tinggal di gubuk itu. Kenapa kau mencari orang paling miskin? Saya punya penyakit dan hanya bisa sembuh jika minum di rumah orang yang paling miskin di suatu daerah. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada-ada saja penyakitnya. Itu lebih parah daripada penyakit gila. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dari mana, nak? Habis mancing, Pak. Tapi ikan tidak dapat, malah pancing yang dilarikan ikan. Jika Bapak berkenan, saya ingin meminta segelas air. Boleh, boleh. Tentu saja. Ini. Sekalian kita makan dulu ya. Ah, tidak usah, Pak. Saya ingin langsung pulang saja. Bapak tinggal di sini sendirian? Iya. Apa pekerjaan Bapak sehari-hari? Hanya kuli upahan, nak. Kalau hujan, apa atapnya tidak bocor? Bukan hanya bocor, tapi juga mencret seperti orang diare. Apa tidak ada bantuan, Pak? Bantuan dari siapa, nak? Aku merasa seperti bunian yang tidak terlihat oleh manusia biasa, hingga selalu lolos dari bantuan. Apa tidak ada perhatian dari pemerintah? Jangan kau tanya lagi itu. Sulit untuk menjawabnya. Mereka terlalu sibuk di atas hingga tidak sempat menengok ke bawah. Begini, Pak. Saya ini punya penyakit yang hanya bisa diobati dengan minum di rumah orang yang kekurangan harta. Dan Bapak sudah mengobati penyakit saya. Maka dari itu, ini ada sedikit bingkisan untuk Bapak sebagai biaya pengobatan saya. Masya Allah. Apa ini? Kau, ini uang emas. Dengan uang sebagian ini, sudah bisa membangun rumah dan buka usaha. Apa maksudmu semua ini? Bapak jangan kaget. Penyakit saya sudah sembuh dengan wasilah minum di rumah Bapak. Penyakit apa? Penyakit gelisah ketika melihat rakyat yang melarat. Kau siapa sebenarnya? Saya bukan siapa-siapa, Pak. Hanya saja orang yang berpunya sebaiknya jangan menunggu orang meminta bantuan baru dibantu. Bagi saya, memakan hak orang lain tidak hanya mencuri dan menipu, tapi larut dalam kedudukan tinggi dan kemewahan dan membiarkan orang menderita, itu namanya juga memakan hak orang lain. Karena dalam harta kita juga terdapat hak orang lain yang dititipkan Allah kepada kita. Dan ketika kita sedang berpunya, lalu bertemu dengan orang kekurangan, itu bukanlah suatu kebetulan. Bisa jadi Allah sedang menyuruh kita untuk memberikan hak orang tersebut yang ada pada kita. Jika kita tidak menemukan orang yang patut dibantu, maka carilah. Jika kita melihatnya, lalu kita diam, maka sungguh hati kita sudah buta. Masya Allah. Siapa kau sebenarnya, nak? Saya adalah pelayan rakyat, Pak. Apakah kau Sultan Syam? Lupakan saja siapa saya, Pak. Saya hanya wasilah belaka yang menjalankan tugas. Jangan pernah bertanya, masih adakah orang baik di dunia ini? Seolah dunia ini hanya dipenuhi oleh orang pelit. Orang baik banyak, tapi memang jarang ditemukan. Jangan tunggu sampai orang minta bantuan. Jika kita punya kesanggupan, bantulah. Karena dalam kesanggupan kita, ada hak orang lain yang Allah titipkan pada kita. Kegelisahan penguasa yang bijak adalah ketika mendapati ada rakyatnya yang sedang menderita. Penyakit yang mengancam orang kaya adalah menganggap semua hartanya adalah miliknya secara mutlak.